Kuasa untuk mengubah sikap ini, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Teguhkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari sekali lagi katakan sebagai doa kita di hadapan Raja semesta alam, firman-Mu, firman-Mu ini menjadi sikap dan respon kami Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Amin. Di saat ku terjatuh, teguhkanlah bencana kami. Dengan air sungai-Mu. Please recharge in time. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami di hadapan-Mu, Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi. Bapa yang memberikan Yeshua HaMashiach Putra-Mu yang tunggal, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Bapa, kami rindu Kau berbicara di masa-masa seperti ini. Kami rindu Kau mewahyukan diri-Mu. Kau membawa kami semakin intim, semakin dekat dengan Engkau. Biarlah apa saja yang Kau bangun, itulah yang kami bangun. Apa yang Kau mau, itulah yang kami kerjakan. Ampunkanlah setiap dosa dan pelanggaran kami. Berbicaralah bagi kami pada pagi menjelang siang hari ini, dari Sabat yang diberkati ini. Kami percaya dimanapun kami berada, maupun itu yang ada di rumah, maupun yang ada di tempat ini, maupun yang hari ini menyaksikan aplikasi Zoom dan Facebook. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan firman-Mu beri kuasa. Saat kami terjatuh, Kau angkat kami kembali. Saat kami Tuhan membutuhkan pertolongan, Engkau yang menjadi sumber jawaban kami. Dan hari ini kami percaya mukjizat Tuhan selalu nyata bagi kami. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Demi Yesus Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Sahabat Shalom semuanya. Puji Tuhan, saya berterima kasih hari ini saya diberikan kesempatan untuk yang kedua kali berbicara. Dan saya percaya ini adalah anugerah Tuhan buat saya. Bapak Ibu saudara terkasih, minggu lalu saya berbicara tentang hidup di dalam roh. Dan visi Tuhan di PLF, Tuhan dikatakan untuk kita terus hidup takut akan Bapa dan hidup membangun manusia roh. Kadang kita bertanya, bagaimana membangun manusia roh? Bapak Ibu saudara terkasih, saya coba hanya menjelaskan sederhana saja. Ketika kita melihat orang meninggal, beku, kaku, tidak bisa mendengar, tidak bisa lagi melihat, itu rohnya yang berpisah dengan tubuhnya. Dan ketika manusia sedang diciptakan oleh Bapa Yahweh, Tuhan di dalam Kejadian pasal pertama, Tuhan mengambil tanah liat atau debu tanah, lalu Bapa mencetak dengan tangannya. Lalu ketika Bapa mengembuskan nafasnya, ruah, maka manusia itu hidup, bisa melihat, bisa bergerak, bisa berpikir,
bisa bernafas. Dan hari-hari ini Tuhan taruh begitu kuat di dalam hidup saya untuk membangun manusia roh. Manusia roh bukan hanya sekedar berbahasa lidah. Itu nanti stepnya. Tapi saya coba untuk menjelaskan secara sederhana apa yang dimaksud dengan membangun manusia roh. Saya coba ajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan. Saya nggak ajak Bapak Ibu untuk menerawang, tetapi kita belajar dasarnya supaya kita semua menangkap ini. Mazmur 92. Oke. Mazmur pasal yang ke-92, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Oke. Di handphone ini ayat 13 sampai 15 atau di kitab suci 14 sampai 16. Saya akan membaca demikian firman Tuhan. Saya pakai yang kitab suci, yang Elai punya, Bapak Ibu literal, bebas. Kalau sudah dapat semua katakan amin. Amin. Oke. Demikian firman Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Bapa Yahweh akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Yahweh itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Berbahagialah kita membaca, mendengar, dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saya coba untuk belajar dan menghidupi ini, lalu Tuhan taruh hal yang sederhana di hati saya adalah membangun manusia roh adalah belajar. Kalau kemarin saya bicara menyerahkan hidup, mempersembahkan hidup. Persembahkanlah hidupmu kepada Bapa Yahweh, maka kita akan dibaharui. Akal budi kita, roh kita dibaharui. Lalu saya minggu lalu berbicara tentang bagaimana Yusuf. Dan hari ini, orang yang mau dibangun manusia rohnya dan membangun manusia rohnya adalah orang yang Tuhan katakan, mereka yang ditanam. Mereka yang ditanam di dalam pelataran Bapa Yahweh. Mereka yang ditanam di dalam baitnya Bapa Yahweh. Bapak Ibu Saudara terkasih, orang yang mau membangun manusia rohnya atau mau dibangun manusia rohnya adalah orang yang ditanam. Nama ditanam itu saya coba belajar bahwa bagaimana suatu benih tanahnya dibongkar, dimasukkan ke dalaman, tanahnya itu batu-batunya disingkirkan, sampai ketemu dengan tanah yang gembur. Dan Tuhan mau bilang, benih adalah bicara firman. Benih bicara firman. Dan tanah itu berbicara tentang hati saya dan hati Bapak Ibu. Ketika kita katakan mereka yang ditanam, itu bicara tentang ketika benih itu ditaruh di hati kita, dan hati kita itu Tuhan izinkan seperti tanah yang dibongkar, bagaimana batu-batunya disingkirkan. Orang yang mau terus membangun manusia roh adalah yang pertama, hatinya harus diganti menjadi hati baru. Karena Tuhan katakan bahwa ketika anggur baru dicurahkan, tidak bisa ada di dalam kirbat yang lama. Dia harus ada di kirbat yang baru. Itu sebabnya Tuhan katakan ketika engkau mau ditanam, benih itu harus tinggal di hati. Dan hati ini harus diizinkan dibongkar.
Atau kata Yeskiel, berikan aku hati baru. Berikan aku roh yang baru. Itu kata Yeskiel 36 ayat 25 dan 26. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika benih ini masuk di hati dan hati ini ditanam di dalam pelataran, maka kita kalau melihat benih yang dimasukkan ke dalam tanah, benih itu tinggal di tempat sebuah kegelapan. Kadang kita merasa, bahkan kita berpikir di tengah-tengah sebuah himpitan, persoalan, proses, kita seorang diri. Tetapi tanpa kita sadari, kita sedang ditanam. Saya pernah melihat di satu YouTube, bagaimana pohon korma, pohon tarbantin, itu ditanam di padang gurun, itu kedalamannya itu bisa puluhan meter. Dan kalau kita lihat pohon-pohon yang kuat dan bertumbuh ratusan tahun, bahkan pohon apa itu yang di Yerusalem? Pohon ara sampai ada. Katanya hari ini sampai ada, itu masih hidup. Dan saya pernah lihat itu. Dan dia punya kedalaman itu jauh di dalam tanah. Dan dia akarnya masuk ke dalam, dan sebelum dia mau tumbuh ke atas, maka ada beban di atas benih itu, batu besar. Batu-batu besar itu ditaruh di atasnya. Tujuannya supaya akar itu masuk lebih dalam dan akar itu mencari air, sumber air. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita membangun manusia roh, ini nggak bisa lepas dari sebuah proses. Ada banyak orang berkata, ketika aku mau bangun manusia roh, lalu kita mau bilang persoalan kita bin salabin. Itu nggak bisa. Orang yang membangun manusia roh, dia harus tahu dan sadar bahwa hidupnya sedang ada di dalam satu proses yang Tuhan cuma hanya mau dalam setiap proses itu, bagaimana firman itu, benih itu berkembang. Bukan cara berpikir kita, bukan keinginan kita, bukan kehendak kita yang berkembang. Tetapi yang berkembang adalah benih yang ditanam di hati tadi. Haleluya. Amin. Nah, saat firman itu bermanifestasi, maka pelan-pelan keinginan, kehendak, dan maunya kita itu mulai koyak. Dan pada waktu kita berkembang, dunia nggak lihat. Karena kita masih di dalam sebuah tanah yang gelap tadi. Bapak Ibu dengar baik, hari ini mungkin keberadaanmu ada dalam sebuah lembah yang gelap itu. Tapi satu hal, biarlah teriakmu bukan teriak segera untuk keluar. Biarlah teriakmu hanya satu yang kau minta. Ajar aku mengerti jalan-jalanmu Bapa. Haleluya. Beberapa minggu lalu saya menyampaikan Yusuf 13 tahun. Abraham menanti sebuah penggenapan itu 25 tahun. Ada proses-proses yang harus dilewati. Kerinduan Tuhan supaya setiap proses yang dihadapi oleh manusia, itu manusia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga Tuhan katakan, mereka yang ditanam di dalam bait Bapa Yahweh akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Bapak Ibu dengar, orang yang membangun manusia roh bukan adalah orang yang sakti bin salabin. Lalu seolah-olah doanya berkuasa. Bapak Ibu dengar baik, orang yang ditanam adalah orang yang mau belajar didikan Tuhan. Orang yang mau belajar Tuhan maunya apa. Lalu Tuhan katakan bahwa orang yang ditanam pada masa tua pun mereka masih berbuah. Amin. Keren Bapak Ibu. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Dunia berkata usia kesuksesan maksimal 40 tahun. Yang ke usia itu orang sudah sukses. Itu kata dunia. Tapi kalau kita melihat Abraham 99 tahun, baru Tuhan menggenapi nubuatan. Buat orang-orang yang saat ini sedang menantikan sebuah penggenapan nubuatan, belajar dan lihat dirimu.
Apa hari-hari ini firman itu berkembang atau tidak? Apakah benih firman Tuhan itu berkembang atau tidak? Bangsa Israel mulutnya memuji, hatinya itu nggak mau dibentuk. Karena Tuhan katakan, ketika hati kita rela seperti tanah tadi yang dibongkar, dikocok, diputar-putar balik, diproses lagi, sakit. Tapi satu hal yang saya mau bilang, ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan bertanggung jawab buat kita sampai di garis akhir. Haleluya. Nah, Tuhan katakan bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini menarik buat saya. Musa usia 80 tahun berjalan dalam panggilan Tuhan. Bang Do, usia tidak menentukan orang sukses atau tidak. Yang menentukan adalah apakah benih itu bermanifestasi atau tidak. Dan Tuhan mau katakan kepada kita hari ini, bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah, gemuk dan segar. Sekarang kita mau belajar seperti apa orang yang ditanam di dalam pelayanan Tuhan. Ya, ke depan ya, biar kena sinar ya. Seperti apa orang yang ditanam di dalam pelataran Tuhan. Kita baca dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal pertama ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Tadi Alkitab berkata, kitab suci berkata bahwa orang yang ditanam di dalam bait Tuhan, masa tua. Buat Mami Wida dan semua yang mengikuti hari ini yang mungkin berkata, mungkin sudah tua harusnya di rumah dan berdoa saja. Buat saya kita masih bisa berbuah, gemuk dan segar. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan Tuhan katakan bahwa hari ini ada satu nubuatan, bahwa ketika kita ditanam, usia itu tidak menentukan kita produktif atau tidak. Karena di dalam kitab suci, bahwa saat orang ditanam di dalam bait Tuhan, dia terus berbuah, gemuk dan segar. Dan Tuhan katakan begini, bahwa orang yang mau ditanam di dalam pelataran Tuhan, orang yang mau melihat gemuk, segar, dan berbuah, ada dua hal yang Tuhan ingatkan kepada saya adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Hari-hari ini kita membutuhkan perkataan Tuhan. Ketika saya membaca bahwa fasik secara etimologi itu artinya keluar dari sesuatu yang benar. Benar bukan menurut kita. Benar yang dimaksud menurut Bapak Yahweh. Orang fasik di dalam Mazmur pasal yang ke-10, coba Bang Rob, baca Bang Rob, ayat 3 dan 4. Orang fasik itu, kata kitab suci bukan kata saya. Tapi secara etimologis dia keluar dari sesuatu yang benar. Maka perhatikan baik-baik apakah kita ditanam atau kita keluar dari ditanam dari Bapak Yahweh. Baca Bang. Mazmur 10 ayat 3 sampai 4. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, Ya. dan orang yang loba mengutuki dan menista Bapa Yahweh. 4. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Tuhan tidak akan menuntut, tidak ada Tuhan, itulah seluruh pikirannya.
Orang fasik adalah orang yang tidak mengakui bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan Tuhan yang dahsyat, yang sanggup mengubah padang gurun menjadi tamannya Tuhan. Orang fasik adalah orang yang Tuhan katakan keluar dari sesuatu yang benar. Artinya apa? Dia berkata tidak ada Bapa Yahweh. Tuhan katakan orang yang mau terus ditanam di dalam bait Tuhan, yang terus mau melihat sampai dia dipanggil Tuhan, dia tetap gemuk, segar, dan berbuah. Tuhan mau bilang, jangan menuruti nasihat orang fasik. Di hari-hari seperti ini, Tuhan hanya mau kita itu ditanam, duduk diam dalam hadirat. Duduk diam dalam hadirat bukan berarti kita harus di kamar terus. Duduk diam dalam hadirat, di dalam segala aktivitasmu. Libatkan dan sertakan Bapa Yahweh. Saya belum berbicara tentang karunia roh. Saya masih bicara tentang apa yang harus kita bangun. Jangan menuruti nasihat orang fasik, artinya di luar perkataan Bapa. Itu perlu kita tahan. Jangan dipercaya dan didengar. Perkataan Bapa Yahweh buat kita di hari Sabat. Orang yang ditanam di bait Tuhan. Pada masa tua pun, dia tetap gemuk, segar, dan berbuah. Wow. Dan Tuhan katakan, inilah yang harus ditanam. Orang yang ditanam di pelataran Tuhan dan orang yang membangun manusia roh adalah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Lalu kedua dia katakan tidak mengikuti pencemooh. Pencemooh yang dia maksud adalah bagaimana suka menceritakan orang lain. Orang fasik tadi dia menentang Tuhan, dia sombong, dengki, iri hati, kejam, tamak, pemberontak, mudah mencela orang lain kalau kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-10. Tapi pencemooh, dia lebih senang menceritakan, membesarkan kesalahan orang lain, kelemahan orang lain. Selumbar di mata orang dia lihat, tapi balok di depan matanya dia tidak lihat. Dan hari ini Tuhan mau bilang begini, orang yang mau membangun manusia roh, hati-hati ketika engkau menerima nasihat orang fasik, hati-hati ketika engkau bergaul dengan pencemooh. Ketika engkau sering duduk dengan seseorang terus hanya menceritakan kelemahan orang, terus membesarkan persoalannya, tanpa dia sadari, dia mulai mengecilkan kuasa Tuhan di dalam dirinya. Kita harus tampil untuk membangun manusia roh di sekeliling itu. Karena Tuhan katakan bahwa dua spirit ini meruntuhkan ketika kita membangun manusia roh. Orang yang tidak mengizinkan firman Tuhan berkembang di dalam dirinya, dan kesibukan, aktivitas, rutinitas yang terus monoton, yang terus dibangun oleh setiap keinginan manusia, ini adalah benteng musuhnya sebuah ketika kita membangun manusia roh. Orang yang mau membangun manusia roh, ayat yang ketiga, saya mau baca begini. Ayat yang kedua, kesukaannya ialah Taurat Bapa Yahweh. Berbanding terbalik. Tapi Tuhan mau bilang begini, kalau kau mau bangun manusia roh, maka kesukaanmu adalah Taurat Bapa Yahweh. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Saya rindu buat kita semua. Ada mungkin orang bertanya, Obed, pendeta, bagaimana cara saya membangun manusia roh? Saya nggak ajak Bapak Ibu untuk menerawang dulu. Saya mau ajak kita itu baca kitab suci itu kesukaan atau enggak sih? Kita baca kitab suci itu kegemaran enggak? Kesukaan enggak? Atau sekilas saja ayat yang kita suka kita baca. Ayat kita nggak suka kita nggak mau baca.
Firman Tuhan itu kita renungkan nggak? Kita baca nggak? Saya pernah melihat orang-orang, anak-anak kecil di Israel. Mereka tuh kalau di hari Sabat dan di hari-hari biasa, itu baca itu bisa lebih dari 10 pasal. Tapi sekarang saya melihat anak-anak sekarang, bahkan orang-orang tua pun sibuk main handphone. Lebih sibuk dia itu melihat televisi daripada dia merenung membaca kitab suci. Bapak Ibu dengar, dunia sekarang makin jahat. Tuhan hanya mau bilang, orang yang bertahan nanti ketika di masa-masa susah adalah orang-orang yang merenungkan firman Bapa Yahweh siang dan malam. Bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan kalau kebiasaan kita sehari-hari yang kita lihat adalah handphone, TV, dan kesibukan. Dan ketika saya melihat orang-orang Israel membaca, mereka tuh baca sambil bernyanyi, merenungkan. Bahkan mereka itu kalau kata dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4, Ulangan 4 ayat 6, saat mereka duduk, saat mereka jalan, saat mereka di mana-mana, yang mereka ceritakan itu adalah kebesaran Bapa Yahweh. Bahkan ketika Yosua menyeberang dari sungai Yordan ke Gilgal, Bapak suruh berkata kepada Yosua, taruh 12 batu, tujuannya apa? Supaya nanti kau bisa cerita kepada keturunanmu bahwa Bapa Yahweh membawa kau keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Kita punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita duduk bersama-sama di tengah-tengah keluarga menceritakan bagaimana Bapa Yahweh itu dahsyat, pernah nolong kita di masa lalu, hari ini maupun yang akan datang. Karena buat saya, Bapa Yahweh tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini yang saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu. Membangun manusia roh, bukan hanya berbahasa lidah. Bukan hanya langsung berkarunia bisa melihat hari depan. Kita mau belajar dulu dasar. Mau ditanam enggak? Ditanam itu cuma sendiri. Gak ada yang lain. Karena kalau benih ditanam rame-rame nggak tumbuh dia. Betul nggak Bang? Pohon mangga nih, pohon mangga ditanam rame-rame itu bukan tumbuh, mati. Kita pun jangan butuh orang ketika kita saat dalam proses. Kita butuh Tuhan. Amin. Karena kalau kita rame-rame mati nanti sendiri. Dan saya mau belajar begini. Ingat nggak Bilangan pasal 17? Ketika Tuhan mengubah tongkat Harun berkuntum, bertunas, dan berbuah. Bapak Ibu pernah baca kitab suci itu? Bang, baca. Bilangan 17 ayat yang 7 dan 8. 7 dan 8. Sorry, ya. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Bapa Yahweh dalam kemah hukum Tuhan. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Wow. Tuhan memberkati, Bang. Wow. Bapak Ibu, ini lebih dahsyat lagi. Kemah dibangun, tongkat diletakkan, bukan di bawah tanah. Tongkat ini dipotong, berpisah dari batangnya, dikikis. Ya, dikikis dan tidak akan mungkin bisa bertunas, berkuntum, berbuah. Ketika tongkat ini diletakkan dalam kemah pertemuan, dalam hadirat Tuhan, di dalam baitnya Tuhan, dengar, maka hidup kita ada sesuatu yang supranatural. Amin. Bapak Ibu, tongkat itu nggak butuh tanah. Tapi tongkat itu diletakkan di meja, kemah pertemuan, lalu besoknya dia mengalami sebuah perubahan.
Saya melihat begini Bapak Ibu. Orang yang sungguh-sungguh rindu, haus dan lapar untuk terus ada di dalam hadirat, mau dia di kantor, mau dia di mobil, mau dia dalam perjalanan, tapi terus terkoneksi kepada Bapa, terus membangun hubungan kepada Bapa, berjalan kepada apa yang Bapa mau dan mengizinkan firman bermanifestasi. Tuhan mau bilang, apa yang tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini hidup kita ini mau diletakkan di mana? Kita membangun apa? Kalau kita mau bangun manusia roh, maka satu, kita mau belajar ditanam di dalam bait Tuhan. Ketika kita ditanam, seminggu, 2 minggu, sebulan, kadang kita nggak mengerti. Tapi percayalah, roh kebenaran itu akan turun. Saat roh kebenaran itu turun, dia akan memberitahukan kepada kita segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu, saya percaya GPR, haleluya, dan semua orang yang menyaksikan hari ini, ibadah hari ini. Ketika engkau mau ditanam, mungkin kadang kau berkata, Paubi, Neta, kenapa ya setiap kali saya duduk berdoa, kok nggak tenang ya? Kok pujian saya ini nggak ngangkat? Sering banyak bilang gitu ya. Kok sebenarnya bukan pujian yang ngangkat, hati kita yang nggak terangkat kepada Tuhan. Karena hati kita terlalu merasakan batu yang besar tadi. Kadang mungkin ada orang berkata, kenapa ya kalau saya lagi berdoa itu, saya lagi kadang nggak fokus loh. Nggak fokus. Bisa mikirnya, ya nggak perlu dipikirkan. Tapi saya mau bilang begini, kita perlu baca firman. Baca firman. Renungkan. Setelah kita renungkan, ya, kita renungkan. Mulai coba itu dilantunkan. Pada waktu kita membaca, pada waktu kita memasmurkan, telinga kita mendengar. Contoh, ketika kita membaca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Kita membayangkan jadi seorang gembala dan kita melihat bagaimana domba itu dituntut. Pada waktu kita mulai membayangkan, merenungkan, kita mulai melihat seorang gembala ketika dia mengarahkan tongkatnya, maka domba itu mengikutinya. Dan saat kita mengakui bahwa Bapa Yahweh adalah gembala, kita sedang membayar ada tangan Tuhan yang terus merangkul kita, menuntun kita sampai kepada air yang tenang. Amin. Haleluya. Amin. Dan Tuhan katakan bahwa orang yang suka duduk di kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 1 tadi, ayat yang ketiga. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Amin. Bapak Ibu, mungkin orang tua saya menyaksikan hari ini. Orang tua saya itu divonis kanker. Dan dokter katakan kemungkinan ini beberapa bulan ini akan selesai hidupnya. Dulu kita mengimani nggak ada amputasi kaki, nggak ada kemo. Pesan Tuhannya cuma satu, kita jalan sama-sama. Saudara tahu apa yang terjadi? Kadang saya memaksa, Tuhan kasih saya jelas dong, hidup atau mati. Supaya ini yang Bapak Ibu harus tahu, orang yang suka ditanam dalam pelataran Tuhan, kadang Tuhan nggak to the point, kadang Tuhan tidak jelas berbicara. Tetapi penasaran kita itu membawa kita untuk rindu masuk dalam hadirat.
Tetapi apa yang terjadi sepanjang perjalanan? Sudah hampir setahun, bulan 10 tanggal 12, tepat setahun. Karena tahun lalu divonis kanker. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita pakai segala cara. Mau itu pentahiran, pengurapan, semua gaya. Kemo jalan terus. Potong kaki, jalan terus. Jadi jangan berpikir orang yang ditanam dalam pelataran Tuhan, itu langsung bin salah bin. Dokter katakan, bulan sekian, karena hitungannya beberapa bulan, harus pergi. Kemo 29 kali. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Apa yang Bapak Yahweh katakan tidak pernah berdusta. Bapak Yahweh iya dan amin. Dokter bilang cuma beberapa bulan, tapi sampai setahun ini, orang tua bukan makin susah, bukan makin sakit, tapi keadaannya semakin lebih baik. Amin. Haleluya. Artinya begini, perkataan dunia, perkataan dokter pun Tuhan pakai untuk bagaimana dokter memberitahukan apa yang ada di sakitnya. Tetapi prediksi bulannya itu mematahkan bahwa perkataan dunia cukup sekedar informasi, bukan dijadikan sebuah iman dan kepercayaan. Yang perlu kita imanin adalah apa yang Tuhan katakan. Dan hari ini, orang tua itu terus berkhotbah. Terus melayani. Di masa COVID, dia terus terima orang. Tapi dengan jaga jarak, pakai masker. Buat saya begini, kesukaan orang tua saya adalah orang yang duduk di kaki Tuhan. Terus menyembah. Makanya saya bilang Bapak Ibu, saya tidak mengajarkan dulu tentang bahasa roh. Saya mau ajarkan dulu tentang hal yang dasar. Kesukaanmu adalah merenungkan firman Tuhan, baca kitab suci, mau ditanam di dalam bait suci. Ketika itu setia, maka itu menjadi sebuah modal. Karena saya percaya orang benar, ini waktunya Tuhan akan buat bersinar. Pertanyaannya, kita suka enggak duduk di kaki Tuhan? Atau kita lebih suka melamun, berdiam diri, menceritakan kelemahan, kesalahan, menceritakan kesulitan kita. Lebih bagus kita duduk di kaki Tuhan sampai kita mendengar satu kata dari Tuhan. Kalau satu kata Tuhan berfirman, itu pasti jadi. Amin. Dan hari ini puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini ketika saya berbicara ini, Tuhan taruh di hati saya. Ceritakan hal yang sederhana. Haleluya. Dan hari ini Tuhan mau bilang kepada kita bahwa ketika kesukaanmu itu berubah dari yang kesukaannya tentang dunia, berubah menjadi kesukaannya baca kitab suci, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya percaya, tanpa kita sadari kita sedang membangun manusia roh. Haleluya. Amin. Saya mau bagi satu ayat lagi, kita mau tutup. Yohanes 7:38. Yohanes 7 ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Main kain. Barang siapa percaya kepadaku, saat kita ditanam, saat kita sedang sendiri di tengah kegelapan, di tengah proses, siapa yang kita percaya? Bapak Yahweh, perkataannya, atau pengertian kita, atau keterbatasan kita. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Amin. Saya mau bilang begini, orang yang membangun manusia roh adalah orang yang terus berkembang. Sekali lagi saya ulangi, orang yang membangun manusia roh adalah orang yang terus berkembang. Amin. Dan tidak akan pernah berhenti. Terus mengerjakan panggilan Tuhan. Satu perkataan yang Yesua pernah bilang di dalam Lukas, Roh Tuhan Yahweh ada padamu.
Dia jelas berbicara, roh Tuhan Yahweh ada padaku. Dialeknya, dialek Ibrani. Dia bukan berbahasa roh. Tetapi lihat kehidupannya. Dia bangun pagi-pagi benar, dia berdoa. Di setiap perjalanannya, kesukaannya cuma satu. Menceritakan bahwa Bapa Yahweh itu Tuhan yang benar. Bapak Ibu lihat, roh Tuhan ada padaku. Kalau mau membangun manusia roh, kesukaanmu harus berpindah. Dari keindahan kenyamanan dunia, berpindah kepada hadirat Tuhan. Kesukaan itu harus berubah. Anak-anak muda, semua, David, Nida, Sarah, Emo, Bakuk, semua, Yusuf, orang-orang muda juga yang menyaksikan ini. Dari Gezer, itu berpindah kepada suka duduk di dalam hadirat. Percayalah, ketika kesukaan itu berubah, berpindah, maka otomatis cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, itu bukan cara daging, tapi cara roh yang ada di dalam diri kita. Hari ini apa kesukaan Bapak Ibu? Yang jelas sebentar kita makan siang. Kita cari selera masing-masing. Tapi kesukaanmu apa? Apakah setiap hari hanya menunggu kapan ini berakhir badai ini? Kesukaan kita mungkin mengalihkan fokus kita, lalu kita nonton televisi. Oh, kita mengalihkan persoalan kita pergi ke rumah mana kita mau. Tanpa kita sadari. Tuhan hanya mau di masa-masa seperti ini. Dengarin ini pesan Tuhan buat semua jemaat. Sukalah duduk di kaki Tuhan. Amin. Saya punya sebuah iman. Satu hari di pelataran Tuhan. Itu berkat 1000 hari. Turun hari itu. Amin. Saya bukan mau mengubah, tapi itu iman saya. Ketika satu hari saya duduk di kaki Tuhan, saya terima berkat 1000 hari. 1000 tahun dalam satu hari. Hari ini. Saat orang suka duduk, maka setiap dia berjalan, bagaimana dia menceritakan, Bapak itu hebat. Bapak itu dahsyat. Bapak Ibu, ini pesan buat kita semua. Bangun manusia roh. Saya nggak ajar Bapak Ibu dulu tentang yang ribet. Saya mau mengajar yang Tuhan taruh hal-hal yang sederhana. Yuk, mulai bangun mesbah. Suami istri, orang tua dengan anak, bangun mesbah. Kadang-kadang kita bingung mau lagu apa. Lagu aja. Kalau nggak lagu, baca firman, nyanyikan itu. Misalnya Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkatakan aja, segala perkara dapat kutanggung. Gemakan itu setiap hari berulang-ulang. Sampai itu menjadi sebuah iman yang muncul di hati. Segala perkara apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan buat karena Tuhan yang bela aku. Amin. Aku tidak pernah takut sebab tangan Tuhan pegang hidupku. Yesaya 41 ayat 10. Makanya ketika kita baca firman untuk melawan kuasa kegelapan, tipu muslihat iblis, kita selalu berkata ada tertulis. Haleluya. Amin. Inilah yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Setiap barang siapa yang percaya, dari dalam hatinya akan mengalir. Dari hidupnya akan terus gemuk, berbuah, dan segar. Di ayat ke-16, Mazmur 92 dan 16 untuk menceritakan bahwa Bapa Yahweh itu benar. Amin. Bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya. Ini yang saya bisa bagikan. Dan saya melihat hari-hari ini akan dibangkitkan orang-orang yang mau ditanam dalam pelataran. Dibangkitkan Tuhan untuk terus memberitakan bahwa Yahweh itu Tuhan yang benar. Persiapkan dirimu.
Jangan lihat kondisimu. Mungkin Bapak Ibu berkata, gimana aku ini? Bisakah aku lolos dari persoalan ini? Pandang Tuhan. Pandang Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ayat 42 ayat 2 berkata begini. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bahwa Bapa Yahweh sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hari ini, persiapkan dirimu. Kita akan terus bangun manusia roh. Biarlah kesukaanmu. Bagaimana menghadirkan, merenungkan Tuhan siang dan malam. Kita tundukkan kepala. Tutup kitab suci kita. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu, berjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, oh Tuhanku, heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu, berjadilah. Kita mau terus menyembah Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi sebuah doa kita di rumah. Mungkin bisa fokus 15-10 menit. Mintalah kita ditanam di dalam hadirat Tuhan. Renungkan apa yang Tuhan katakan di hari Sabat ini. Apakah kesukaan kita merenungkan, membaca kitab suci, menceritakan kebesaran Bapa Yahweh bahwa Tuhan itu benar. Mari, kalau tidak minta Roh Kudus, beri kita hati yang baru. Mari berdoalah dimanapun engkau berada. Kalau kau sedang dalam perjalanan, mungkin kau bisa menyembah. Atau kau sedang di rumah, jangan berdiam. Buka suaramu. Mau anak-anak muda, orang-orang muda, orang-orang tua, sembahlah Yahweh. Berapa syakara mati kalpanya. Ya. Terima kasih. Mari minta Roh Kudus menyelidiki hati saya dan Bapak Ibu. Apakah kesukaanmu hari-hari ini? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Atau kita malah tukar. Cinta mula-mula kita dekat dengan Tuhan. Kita mulai sibukkan dengan perkara-perkara daging dan dunia. Berdoalah di hari Sabat ini, di hari kenikmatan ini. Jangan terjadi. Ya. Oh.
Yahweh sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Mari sembah Dia. kami Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Selamat perbuatanmu. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau selama-lamanya. Haleluya. Segala perkaraku ku taruh di hatimu, Bapa pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Bapa peliharaku. Segala kuat itu ku taruh di padamu, Bapa pembelaku. Segala kuat itu ku taruh di kakimu, Bapa peliharaku. bila Engkau yang membuka. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang menutup aku, tak ada yang dapat menandalkan. Mari kita menjadikan ini sebagai iman doa kita. Segala kuaraku ku serahkan padamu, Bapa pembela. Segala kuat itu ku taruh di kaki, Bapa peliharaku. Bila Kau yang membuka pintu,
lembutnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Bersama-sama kalau kedua tanganmu, katakan bila Bapa yang membuka pintu, dan buka pintu-pintu yang pertama-tama. Haleluya. Bila kau yang kami memasuki sebuah perjalanan. Apa yang dibanggakan di Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanmu. Haleluya. Jika Tuhan yang sudah membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Wahyu berkata dalam Wahyu pasal yang ke-3:15, aku mengetuk pintu, barang siapa membuka dan mendengarkan, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Jikalau hari ini kau mendengarkan suara Yahweh Tuhan baik-baik, membuka hatimu dan mengizinkan semua kekerasan hatimu, semua yang bukan yang Tuhan taruh di hatimu, disingkirkan. Kesukaanmu, agendamu, biarlah kesukaan dan agenda sorga. Percayalah, kau akan gemuk, sigap, dan berbuah. Saya merasakan hari-hari ini mungkin kau begitu yakin dengan apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Tapi di tengah perjalanan, kau mulai merasa suatu kesepian. Kau merasa suatu Tuhan, apakah benar yang kau buat, yang kau katakan ini? Hari ini, bila Tuhan yang membuka, tidak ada satu yang menutupi. Mungkin kau sedang berjalan sendiri,
Kau di tengah sebuah kegelapan, tidak ada seorang pun. Percayalah, kau tidak sendiri. Ada Bapa Yahweh yang menyertai. Kau mungkin tidak melihat, tapi Tuhan melihat apa yang saat ini kau sedang lakukan. Biar kesukaanmu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya melihat semua yang menyaksikan hari ini. Ketika tanganmu terangkat, saya melihat tanganmu itu diolesi oleh Bapa dengan minyak. Tahukah engkau bahwa orang yang diurapi Tuhan akan diberikan kemenangan? Amin. Saya bilang, Tuhan, kenapa bukan kepala yang diurapi? Kenapa bukan kepala yang disentuh? Kenapa tangan? Karena dengan tangan ini Engkau akan membangun. Dengan tangan ini Engkau akan melakukan segala sesuatu. Dan apa yang dikerjakan tanganmu, Yahweh Tuhan akan buat berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Dan dengan tangan inilah ketika kau menumpangkan tangan kepada apapun, maka tangan ini Tuhan berikan kuasa. Yahweh memberkati engkau, keluar masuk dijaga. Bisa sekali lagi engkau angkat tanganmu jemaat Tuhan. Bersyukurlah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kau bisa praktek dengan tubuhmu sendiri. Kau bisa berbuat. Kau bisa sentuh tanganmu dengan apapun yang kau imankan. Luratasya. Terima kasih kami bersyukur. Ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal Yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, ya ku mengasihi. Oh, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu.
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Jikalau satu hari di pelataran-Mu, jikalau satu hari dalam hadirat-Mu, jikalau satu hari kami duduk diam di bawah kaki-Mu, kami sedang menerima 1000 hari berkat yang Engkau berikan bagi kami. Mungkin saat ini kami belum melihat yang Engkau janjikan itu terjadi atas kami. Mungkin saat ini kami melihat keadaan dan kondisi kami. Kami yang dalam beban dan pergumulan begitu berat. Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Engkau ya Bapa Yahweh yang memberikan kekuatan bagi tangan kami untuk bekerja, untuk melayani, untuk membajak sawah, membajak ladang, ladang pekerjaan, ladang usaha, ladang pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami semua. Tuhan, terima kasih. Dengan tangan yang Engkau berikan kepada kami, mampukan kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena kami yakin percaya, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Bapa Yahweh yang menyediakan segala yang kami perlu. Bapa Yahweh yang mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Bapa yang tak pernah meninggalkan kami buat tantangan. Bapa yang memuaskan hasrat hati kami dengan kebaikan-Mu. Bapa Yahweh yang memuaskan hasrat hati kami dengan mujizat-Mu. Dengan kesembuhan yang sempurna terjadi atas kami. Bapa Yahweh yang juga memberkati kami di ladang ini di kota. Bapa Yahweh yang memberkati bakul adonan kami. Bapa Yahweh yang juga memberkati minuman kami. Bapa Yahweh memberkati buah kandungan kami. Bapa Yahweh yang tak pernah meninggalkan kami. Saat kami mau dengar-dengaran pada hari ini. Saat kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Dan mendengarkan suara-Mu dengan baik-baik. Bapa terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyampaikan firman melalui hamba-Mu. Bapak Wimesak Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi secara khusus. Pewahyuan dan roh-Mu Engkau taruhkan terus dalam hidupnya, dalam keluarganya. Memberkati istri dan ketiga anaknya Tuhan. Engkau memberkati pelayan yang terus semakin diperluas. Bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke ujung dunia. Nama Bapa Yahweh dipermuliakan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhanku, kekal sampai selama-lamanya. Kami mau terus belajar duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau membangun manusia roh kami. Saat kami terus ditanam, dan kami akan keluar menjadi tunas yang berbuah dan berbunga. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat kami terus bergaul karib dengan Engkau. Saat kami terus mau dientenkan kepada pohon anggur, kepada pohon ara. Maka kami akan menghasilkan buah pada musimnya. Kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak pernah kekeringan, karena Bapa Yahweh yang terus menyediakan segala yang keperluan kami. Bapa, di tengah-tengah ketakutan kami dengan COVID-19 pada saat ini, satu yang kami pegang, firman Bapa Yahweh. Kami dan seisi rumah tangga kami tetap terus memasyurkan nama Bapa Yahweh, tetap terus beribadah kepada Bapa Yahweh, karena Bapa Yahweh tak pernah meninggalkan kami. Bapa Yahweh yang menghibur hati kami. Bapa Yahweh yang membebat hati kami. Bapa Yahweh yang membalut hati kami. Saat kami rela melepas apa yang menjadi hak kami, Bapa Yahweh menjadi pemenang bagi kami. Bapa Yahweh tak pernah meninggalkan kami. Bapa yang membuat kami terus bersorak-sorai. Saat kami menabur benih dengan air mata, maka kami akan menuai dengan sorak-sorai kemenangan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sudah menampung anggur baru, di kirbat yang baru, di hati yang baru, di kehidupan kami yang baru, sehingga kami akan mengalami pengalaman yang supranatural dalam kehidupan kami hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapak Yahweh. Bisa Yesus Masya. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera padamu. Haleluya. Yang dipercaya untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan kembali di pujian. Kita sudah melewati hak Tuhan dan sering kita hari pada ini
Ada pengumuman yang disampaikan. Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hingga siang hari ini. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Tetap semangat dan sukacita. Buat yang hari ini berulang tahun ada Ripka Sibarani. Bapak Yahweh memberkati dengan berkat yang melimpah, dengan hikmat, kasih dan kuasa dan kebijaksanaan dari Roh Kodes. Jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapak juga memberkati juga untuk saat ini Bu Sibarani masih berada di Sumatera Utara dan kita doakan semua yang sedang dikerjakan oleh Ibu Sibarani juga berjalan dengan baik dan lancar dan dapat kembali ke Jakarta dan dalam keadaan sehat dan selamat. Untuk ibadah penghiburan bagi keluarga Sibarani nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah Ibu Sibarani kembali dari Sumatera Utara. Untuk selanjutnya, buat anak-anak Tuhan, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, ya, selalu mencuci tangan, selalu bersih-bersih setelah keluar dari rumah. Jadi jangan anggap sepele dengan kondisi COVID-19 saat ini. Kita tidak tahu, kita bertemu dengan orang yang OTG, dengan PDP dan apapun itu. Satu hal pada saat kita kembali, kita bersih-bersih sebelum beraktivitas di dalam rumah kembali. Tetap semangat dan sukacita, Bapak Yahweh berikan kesehatan terus disempurnakan buat anak-anak Tuhan, buat keluarga besar M. Situmorang, keluarga Pak Karel, keluarga Pak Mulyadi, Mami Wida, keluarga Jose, keluarga Manalu, Papa Kevin, Buriana, Gustorus, Opung Yisrael, Papi Jire, ya, Mami Gebi, semua anak-anak Tuhan, juga ya Ibu M. Nipar ya, juga Sandrila, Ibu Gem Semanjuntak, terus juga untuk keluarga Mama Darel, juga semua anak-anak Tuhan yang saat ini bisa bersama-sama dengan kita, tetap terus diberikan sukacita. Selamat juga untuk Tabita Widyasari yang kalau kemarin sudah diwisuda, Bapak Yahweh memberkati dengan luar biasa. Sukses buat kuliah selanjutnya untuk D4 ataupun S1 itu. Tetap juga semangat, sudah mulai bekerja, janji Tuhan sudah tergenapi. Awalnya dijanjikan Oktober, ternyata malah dapat di bulan September, luar biasa. Bapak Yahweh dahsyat buat kita semua, tetap semangat dan sukacita, janji Tuhan tak pernah ingkar. Dia akan genapi tepat pada waktunya, bukan waktu kita. Tetap semangat, Bapak Yahweh berkati. Saya kembalikan kepada pimpin pujian. Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, untuk berdiri kita mulai pada kita melakukan pujian berkat kemurahan. Silakan bangkit berdiri nanti di akhir pujian yang terdapat syafaat. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Waktu ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Bapa sangat baik, amat baik bagiku. Saya persilakan hambanya bersyukur. Terima kasih Bapa, Bapa sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa, Bapa sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia rahmat anugerah yang selalu baru bagi kami setiap hari. Terima kasih buat hari kenikmatan di hari Sabat, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah umat jemaat GPRI. Haleluya yang Tuhan kasih. Terima kasih Bapa buat segala kenikmatan di dalam ibadah kami yang Tuhan berikan buat kami pribadi lepas pribadi. Bapa, biarlah kesukaan kami itu adalah memuji dan menyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu itulah yang menjadi kesukaan. Bapa, ajar kami Tuhan untuk kami hidup di dalam manusia roh yang Tuhan mau dari setiap kami. Tuhan, kalau saat hari ini Engkau berbicara melalui hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami dapat mengerti Tuhan bahwa hidup kami, bagaimana kami bergantung kepada-Mu Tuhan, di mana setiap langkah kami, setiap keseharian kami, bahkan detik waktu kami lalui, itu kami mau lalui bersama-Mu Bapa. Tuhan, biarlah kesukaan kami itu adalah firman-Mu Bapa. Mungkin orang berkata, dan bahkan banyak-banyak orang saat membuka firman Tuhan, saat mereka membaca, mereka bisa berkata bahwa ini adalah sebuah sejarah. Akan tetapi firman-Mu itu hidup, dan yang menghidupi roh kami Tuhan. Amin. Firman-Mu Bapa tidak terbatas oleh bahasa apapun. Firman-Mu Tuhan tidak dapat dibatasi oleh pikiran-pikiran apapun. Karena sesungguhnya Engkau tidak terbatas. Engkau yang tidak terbatas itu Tuhan sudah memberikan roh penghiburan bagi setiap kami, untuk kami bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat, untuk kami dapat merasa apa yang orang lain tidak dapat rasa. Biarlah roh-Mu Tuhan yang terus menuntun kami Bapa, sehingga aliran-aliran kehidupan, firman Tuhan itu yang menghidupi kami. Tuhan yang menyingkapkan segala kebenaran itu bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang memperlengkapi kami Bapa, karena kami tahu kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami penuh dengan keterbatasan Bapa. Hanya dengan roh-Mu Tuhan kami dapat melewati segala keterbatasan. Dan kami mulai berjalan di dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Di dalam kehidupan yang supranatural. Tuhan, ajar setiap kami Bapa
untuk berjalan bukan dengan apa yang kami lihat, tapi kami berjalan dengan apa yang kami percaya. Bahwa Tuhan hidup dan Tuhan ada di setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan mengajar kami di tengah perkemahan kami di dunia ini, Tuhan. Engkau yang tuntun kami, Bapa. Segala persoalan, bahkan hemat. Di kitab Pemazmur 88 mengatakan bahwa Tuhan mengenyangkan dia dengan malapetaka. Dan hamba-Mu berkata pada saat menyampaikan firman Tuhan, bahwa saat kami diajar oleh Tuhan, saat kami bertumbuh, belum muncul ke permukaan, memang Engkau tempatkan kami di sana sendirian. Sehingga ada kesulitan-kesulitan yang mungkin mendera kami, yang membuat kami sesat dalam bernafas. Tapi itu adalah proses Tuhan. Di mana satu yang Tuhan mau, saat kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, kami bertumbuh dalam penyerahan sepenuh kepada-Mu. Karena kami tahu tidak ada yang dapat kami lakukan tanpa Tuhan. Kau terus memojokkan kami supaya kami mengangkat tangan. Hanya Engkau tempat kami bergantung sepenuh. Tidak ada kekuatan kami, tidak ada kehebatan kami. Sehingga pada waktunya Tuhan, saat kami mulai muncul ke permukaan, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi keakuan, tidak ada lagi ego dalam setiap kami yang mampu berkata bahwa ini karena kebolehan kami, bahwa ini karena kekuatan kami, bahwa ini karena pikiran kami, bahwa ini karena apa yang kami dapat lakukan. Tapi kami hanya berkata bahwa semuanya ini karena Tuhan. Semuanya ini karena Tuhan. Dan kami dapat menceritakan kepada banyak-banyak orang bahwa Tuhan yang kami puja adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup di dalam setiap kami. Sehingga kami menjadi kesaksian bagi dunia ini. Betapa Engkau mulia, betapa Engkau agung, betapa Engkau kudus. Itulah waktunya di mana Tuhan membawa kami, di mana Tuhan menemukan kami tidak bercacat celah, dan kami layak menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini Tuhan berkata, Tuhan mengurapi tangan kami. Karena kami tahu Tuhan yang sudah mengurapi pikiran kami. Dan saat ini Bapa, biarlah sejarah baru itu dimulai. Di mana setiap yang kami kerja itu diberkati oleh Tuhan. Setiap yang kami lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi
pada Ishak pada zamannya. Pada saat dia memelihara ternak domba, pada saat dia menanam tanaman di lahan, Tuhan membuat berhasil. Bahkan hasilnya melimpah-limpah. Bahkan firman Tuhan mencatat 100 kali lipat. Amin. Tuhan melipat gandakan. Tuhan membuat sesuatu yang mustahil itu menjadi nyata dalam setiap kehidupan anak-anak. Biarlah saat ini Bapak, di masa pandemi COVID-19, kalau orang di dunia ini semuanya merasa takut, semua merasa gentar, tapi Tuhan jadikan ini menjadi sebuah momentum bagi kami. Buat anak-anak Tuhan. Karena kami tahu, inilah waktunya repositioning itu terjadi. Tuhan mengguncangkan bumi ini. Sehingga apa yang tadinya sudah mapan berubah. Semuanya berubah. Dan anak-anak Tuhan akan dipakai menjadi Yusuf akhir zaman. Bukan menjadi penguasa. Akan tetapi Tuhan akan pakai kami. Di mana orang lain yang akan bergantung kepada kami. Bukan kami yang bergantung kepada dunia. Tuhan biarlah itu terjadi buat kami di akhir zaman ini. Jadikan kami menjadi Yusuf akhir zaman. Di mana kami berada. Seperti firman-Mu berkata. Di mana kami berada maka tempat itu diberkati. Di mana kami Tuhan tempatkan tempat itu diberkati. Bapak biarlah itu digenapi di dalam kehidupan setiap kami pribadi. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa kami, buat Indonesia. Kalau Tuhan tempatkan kami ada di Indonesia, firman itu digenapi buat kami Tuhan. Maka Indonesia diberkati. Indonesia diberkati. Karena ada anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di Indonesia. Amin. Di mana-mana Tuhan, di mana-mana tempat Tuhan kami mau angkat tangan kami buat bangsa ini. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi pemimpin bangsa kami. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta seluruh jajaran kabinet kementerian yang saat ini dipercayakan untuk menjalankan amanah, membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar, menggenapi firman Tuhan bahwa dari timur akan berteriak demi nama. Amin. Biarlah dari kemah Kedar Nebayut berteriak demi nama Tuhan. Dari ujung-ujung pulau berteriak demi nama Tuhan. Ada 17.000 pulau di Indonesia akan berteriak demi nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa bangsa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, pakai anak-anak-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah persiapkan. Setiap tanaman Tuhan yang sudah Tuhan tanam di Indonesia ini. Saat kami muncul Tuhan, saat kami mulai bertumbuh, dan kami menjadi berkat di mana kami berada, maka nama-Mu ditinggi, nama-Mu dimasukkan. Karena kami akan menceritakan kepada mereka betapa dahsyatnya Tuhan yang kami puja kami sembah. Tuhan Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan yang menciptakan dunia ini. Yahweh semesta alam. Yang menjadikan langit dan bumi. Dan semua galaksi ini adalah ciptaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat umat pilihan-Mu Israel. Buat kota kudus-Mu Yerusalem. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah. Dan pemulihan itu terjadi Tuhan. Dan itulah waktunya segala sesuatu akan dipulihkan.
Kami percaya saat segala sesuatu sudah dipulihkan, disitulah Yesus Hamasi akan menjemput kami di awan-awan penuh. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Putra-Mu, Yesus Hamasi yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beritakanlah semua perbuatanku. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beritakanlah semua perbuatan. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Segala kemuliaan, pujian, dan keagungan bagimu ya Bapa yang Maha Kudus. Biar segala yang bernapas dan memuji Engkau ya Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Sebab daripada Allah segalanya, dari yang tidak ada menjadi ada. Kami bersyukur atas ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat yang Bapa Yahweh berikan bagi kami. Engkau dipermuliakan. Dan biarlah setiap lidah berkata Bapa Yahweh adalah Tuhan yang benar. Kami bersyukur atas kemuliaan yang Tuhan berikan. Engkau membedakan antara orang fasik dan orang yang benar. Umat yang telah beribadah kepadamu pada hari. Jemaat GPR haleluya Engkau sayang. Bapa Engkau memelihara mereka. Memberkati makanan dan minuman mereka ya Tuhan. Amin. Engkau menjauhkan dari segala penyakit dan Tuhan memberikan umur yang panjang. Tuhan terima kasih buat janjimu. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapa dipermuliakan. Terima kasih yang Maha Kudus penebus Israel. Bapa mau berdoa Tuhan secara khusus. Anak-anakmu yang mengalami kelemahan tubuh jemaat GPR haleluya. Hari ini Engkau telah pulihkan ya Bapa. Amin. Engkau telah sehatkan ya Bapa. Amin. Engkau terus membuat kemajuan dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Ketika mereka hatinya tertuju kepadamu. Ketika umatmu merenungkan Torah-Mu siang dan malam. Bapa Engkau pelihara dengan cara-Mu yang ajaib Bapa. Amin. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa berdoa untuk yang berulang tahun Rika Sibarani yang berserahkan dalam tangan Tuhan. Pertambahan umurnya yang Kau berikan Tuhan. Semakin dia mengasihi Engkau, semakin Engkau mau pakai dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Menyatakan kemuliaan nama-Mu dan perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa-Ku yang Maha Mulia. Terpujilah Engkau Tuhan berkati para hamba-Mu yang telah Engkau pakai pada hari ini menjadi saluran berkat bagi kami untuk kami dapat menikmati janji-janji-Mu yang Abba. Berkati mereka ya Bapa, baik sebagai WL, pemain keyboard, penulis syafaat, dan juga menyampaikan kebenaran-Mu. Pelihara mereka dengan tangan-Mu yang ajaib. Izinkan mereka terus melihat kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu yang menabur Tuhan di dalam ladang-Mu. Anak-anak-Mu yang menabur dalam kebaikan yang Tuhan perintahkan. Bapa, biarlah mereka menuai berlipat-lipat kali ganda. Berkati pekerjaan tangan mereka, usaha mereka, apapun profesi mereka, Tuhan hadir. Memberkati apa yang mereka kerjakan dan lakukan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih,
arahkan hatimu kepada Bapa di surga, Bapa Yahweh. Yebarga Yahweh, praise my God. Yahweh, Balaiga, Vikuniga. Yahweh, Balaiga, Hashem, Shalom. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Sahabat shalom buat semua. Jemaat Gagal, haleluya. Semua yang mengikuti aplikasi Zoom dan Facebook, Bapak Ibu memberkati semua. Salam, saudaraku. Salam. 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 Salam.